Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STEM di Bandung. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri, Hendra Sopandi dengan NPM 2012-0016. Kemudian ada Doni Atsdar dengan NPM 2012-0027. Selanjutnya ada Muhammad Topang Ramadan dengan NPM 2012-0006. Dan yang terakhir ada Saifullah dengan NPM 2012-0019. Kami di sini akan mencoba menjelaskan mengenai tugas kelompok kami, yaitu forecasting penjualan. Dan selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari forecasting penjualan dan juga metode-metode dalam forecasting penjualan. Pengertian dari peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap objek tersebut. Adapun metode forecasting penjualan secara garis besar, metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu metode peramalan kualitatif merupakan metode untuk melakukan forecast tetapi tanpa menggunakan data-data historik. Metode ini digunakan di mana tidak ada model matematik, biasanya dikarenakan data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Peramalan kualitatif menggunakan pertimbangan pendapat para pakar yang ahli di bidangnya. Teknik model peramalan kualitatif berusaha untuk menggunakan penilaian atau faktor subjektif individu dalam peramalan. Model ini sangat berguna terutama ketika faktor subjektif diharapkan sangat penting atau ketika data kuantitatif yang akurat sulit didapatkan. Analisis kualitatif dapat menjadi teknik peramalan yang sangat berguna jika memungkinkan pengumpulan dan organisasi yang sistematis untuk data yang diturunkan dari opini yang tidak terbiasa dan terinformasi. Akan tetapi, metode-metode kualitatif dapat memberikan hasil yang membias ketika beberapa individu tertentu mendominasi proses peramalan melalui reputasi, kekuatan kepribadian, atau posisi strategis dalam organisasi. Teknik pada metode peramalan kualitatif yang dapat digunakan antara lain adalah teknik Delphi, kurva pertumbuhan, marketing research, dan lain-lain. Metode peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif berdasarkan pada rekayasa atas data historis yang ada secara memadai tanpa intuisi dan penilaian subjektif oleh orang yang melakukan peramalan. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecasting lebih bersifat objektif dengan melibatkan data dan fakta yang diolah dengan metode tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa metode peramalan kuantitatif lebih didasarkan atas data-data masa lalu yang kemudian diolah dengan berbagai metode statistik. Kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Pendekatan analisis, yaitu yang pertama, model deret berkala atau runtun waktu atau time series. Model time series pada dasarnya mencoba untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Misalkan, perusahaan harus membuat ramalan jumlah produk terjual minggu depan selama seminggu, maka perusahaan membuat forecast berdasarkan jumlah penjualan produk minggu ini dan di minggu-minggu sebelumnya. Secara teknis, model time series ini dapat diaplikasikan menggunakan beberapa metode analisa, antara lain metode moving average, exponential sampling, dan trend projection. Lalu, model yang kedua yaitu model kasual. Model kasual memasukkan variabel-variabel yang dianggap menjadi faktor penentu kuantitas yang akan di-forecast. Sebagai contoh, penjualan harian atas minuman X mungkin ternyata dipengaruhi oleh faktor suhu, musim, tingkat kelembaban udara, dan cuaca secara harian, serta dipengaruhi juga oleh faktor jenis hari kerja atau hari akhir pekan atau hari libur. Model kausal, seperti halnya model time series, dapat menggunakan data saat ini dan data masa lalu. Secara teknis, model kausal dapat diaplikasikan menggunakan beberapa metode antara lain
metode regression analysis dan multiple regression, model ekonometrika, model input output. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai apa itu forecasting. Jadi intinya ataupun closing statementnya sebagai penutup, peramalan atau forecasting itu adalah merupakan sebuah terpenting, bagian yang sangat terpenting bagi setiap perusahaan ataupun sebuah organisasi. Ya, dalam setiap pengambilan keputusan ataupun manajemen. Jadi metode forecasting itu penjualan terdapat dua metode, yaitu pertama kualitatif dan kuantitatif. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai forecasting penjualan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.